Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Ibu, Nurfika Putri Utami, channel media pembelajaran kimia. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bab pertama ya, yang ada di kelas 11, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Jadi kita akan bahas apa itu hidrokarbon, lalu bagaimana penggolongannya, lalu tata namanya juga bagaimana, itu akan kita bahas bersama-sama di video kali ini ya. Sebelum kita lanjut, Ibu ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi ataupun materi-materi yang nantinya akan Ibu bagikan di channel YouTube Ibu ini ya. Oke, kita mulai. Jadi kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon ya. Lalu apa sih hidrokarbon itu? Nah, dari kata hidrokarbon saja sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkannya. Jadi ada kata hidro, ada juga kata karbon. Berarti ada atom hidrogen dan atom karbonnya. Jadi definisi dari senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang hanya tersusun atas atom hidrogen atau H dan atom karbon. Jadi tidak ada unsur lain atau atom lain selain atom hidrogen dan atom karbon. Itulah disebut senyawa hidrokarbon ya. Lalu apa sih keunikan dari atom karbon ini? Kok perlu dibahas ya? Jadi ada beberapa keunikan dari atom karbon. Yang pertama adalah dia mempunyai 4 elektron valensi ya. Nah, kalau kalian masih ingat di kelas 10 kita sudah pernah belajar tentang bagaimana mencari elektron valensi. Nah, berapa nomor atom karbon kalau kalian masih ingat ya? Nomor atom karbon itu adalah 6 ya. Lambangnya C bukan K ya, C karbon. Bagaimana konfigurasinya? 1s2, 2s2, lalu 2p2 ya. 2 tambah 2 tambah 2, 6. Cocok ya dengan nomor atom. Nah, ini 2, ini 2 tambah 2 berapa? 4 ya. Jadi 4 ini adalah elektron valensinya atau juga sama dengan golongan. Golongan berapa? Golongan 4A. Nah, karena dia punya 4 elektron valensi ini, jadi dia bisa berikatan dengan 4 atom yang lain. Jadi dia punya 4 tangan. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi dia mempunyai tangan yang mengelilinginya ya. Jadi ada 4 ikatan atau 4 tangan ya. Oke, lanjut. Keunikan yang lainnya adalah mempunyai jari-jari atom relatif kecil ya. Jadi dia mempunyai jari-jari atom yang relatif kecil. Nah, karena jari-jari atom yang relatif kecil ini dia mempunyai keuntungan. Apa itu keuntungannya? Keuntungannya adalah dia membentuk ikatan kovalen yang relatif kuat. Jadi dibandingkan atom lain dia punya ikatan yang relatif kuat. Jadi susah untuk diputus seperti itu ya. Lalu apalagi keuntungannya? Keuntungannya adalah dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Jadi maksud dari rangkap 2 dan rangkap 3 ini ikatannya di sini bisa double. Ya. Di sini ini bisa double nih. Ini dihapus, tetap 4 ya tangannya walaupun di sini rangkap. Jadi dianggap di sini sudah tidak punya tangan. Jadi di sini tangannya ditaruh di sini ada 2, rangkap 2. Kalau rangkap 3, ya rangkap 3, ada 3, berarti di sini hilang. Nih tetap 4 ya, 1, 2, 3, 4, tetap 4 tangannya. Nah itulah keunikan dari atom karbon. Lalu bagaimana cara membuktikan adanya atom karbon dan atom hidrogen dalam suatu senyawa? Ya. Suatu senyawa itu akan dibakar sehingga akan membentuk senyawa yang membuktikan dia ada karbon dan hidrogen. Bagaimana caranya? Jadi kalau dia punya unsur karbon, ketika dibakar dia akan menghasilkan
gas karbon dioksida atau CO2. Lalu, jika dia mengandung atom hidrogen, ketika dibakar, ya, dia akan menghasilkan H2O atau air. Bagaimana, Bu, cara membuktikannya dia ada karbon dioksida atau air? Nah, kalau karbon dioksida bisa dikenali dari sifatnya yang mengeruhkan air kapur, ya. Jadi air kapur itu akan keruh ketika dia mengandung gas CO2. Lalu untuk H2O bagaimana, Bu? H2O ini dikenali dari kertas kobalt yang warnanya itu dari biru akan berubah menjadi warna merah muda. Jadi warna asli dari kertas kobalt ini nih warnanya biru nih. Ketika dia terkena H2O, dia akan berubah menjadi merah muda atau pink. Nah, itu mengindikasikan bahwa dia atau senyawa itu mengandung atom hidrogen. Oke, kita lihat videonya ya. Sebentar. Mari kita lihat prosedur identifikasi. Nah, jadi ini percobaan yang nantinya akan kita lakukan di lab kalau tatap muka ya. Jadi di sini ada tabung reaksi ya yang diisi dengan sampel organik. Nah, sampel organik ini akan dipanaskan dengan spiritus ya. Nah, dia akan mengeluarkan gas. Gas tersebut kemudian akan terus mengalir sampai ke tabung reaksi yang berisi. Tabung reaksi yang ini dihubungkan dengan tabung reaksi yang berisi dengan air kapur. Air kapur inilah yang bisa membuktikan bahwa adanya karbon dioksida atau tidak ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau warna air kapurnya keruh, berarti dia mengandung atom karbon. Lalu untuk H2O di percobaan kali ini, ya ini. Jika hidrogen ada, maka ia akan membentuk uap air H2O. Nah, dia akan merubah. Uap air ini ketika melewati lembaga sulfat anhidrat. Jadi dia akan mengubah CuSO4 ini akan berubah menjadi warna biru. Tapi kalau di lab kita itu biasanya kita menggunakan kertas kobalt ya. Di kertas kobaltnya itu berubah warna menjadi merah muda atau tidak. Kalau menjadi merah muda berarti dia mengandung uap air. Artinya dia mengandung atom hidrogen. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan bahas tentang atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner ya. Jadi ada atom karbon primer. Apa itu atom karbon primer? Yaitu atom yang terikat, atom karbon ini terikat langsung pada satu atom karbon lain. Ya. Lalu untuk sekunder bagaimana? Sekunder ini berarti terikatnya pada dua atom karbon, dilambangkan dengan 2 derajat ya. Lalu tersier 3 atom karbon terikatnya. Kuarterner terikat pada 4 atom karbon. Nah, ada tidak selain keempat ini? Tidak ada ya. Karena apa? Karena C tadi hanya punya berapa tangan? 4 tangan. Artinya dia hanya punya kesempatan berikatan dengan 4 atom lainnya atau 4 atom karbon pada senyawa hidrokarbon ini ya. Oke, kita ke contoh. Nah, di sini ada rumus struktur ya dari senyawa hidrokarbon. Sebentar. Oke, kita akan menentukan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner ya. Oke, kita buat di sini primer, jumlahnya berapa? Sekunder, tersier, dan kuarterner ya. Nah, atom karbon primer tadi apa? Atom karbon yang terikat pada satu atom karbon lain. Jadi, di sini kita lihat atom karbon atau C yang berikatan dengan atom C lainnya. Kita lihat di sini. Ini ada CH3, di sini ada CH2. Jangan karena di sini ditulisnya CH3, oh Bu, berarti ini ikatannya punya H. Tidak ya. Jadi ini untuk mempersingkat meringkas ya suatu rumus struktur ya. Jadi sebenarnya ini seperti ini gambarnya. Ini C, ada 4 tangan ya. Nah, di sini ini isinya H. Dan di sini baru C.
C sini ada H2 ya. Nah, tetap ada 4 tangan kan? Ini 1, ini 1. Ini katanya dengan C lagi. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya ini hanya untuk meringkas dari rumus struktur yang sebenarnya lumayan kompleks ya. Nah, di sini artinya CH3 ini C-nya berikatan dengan satu atom C lainnya ya. Nih ya, untuk lebih jelasnya. C ini berikatan dengan satu atom C. Berarti ini apa? Ini primer ya. Oke, kita tulis primer 1 ya. Lalu yang CH2. Lihat tangannya. Tangannya ada berapa? Ada 2. Berarti kalau 2 sekunder ya. Lalu di sini ada 1, 2, 3. Berarti apa? Tersier. Lanjut yang ini, C yang ini. Ikatannya cuma 1 ini ya. Berarti dia primer. 1, 2. Berarti sekunder. Yang ini 1 cuman ke atas. Berarti ini primer. Lalu ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti dia kuartener. Yang ini 1. Primer. Yang ini ada 1, ada 2. Berarti sekunder. Ini juga 1, 2. Sekunder. Nah ini cuma 1. Berarti primer. Nah sekarang kita hitung. Primernya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Sekundernya berapa? 1, 2, 3, 4. Tersiernya hanya 1 ya. Lalu kuartenernya juga cuma 1. Nah, coba kita jumlahkan. Ada berapa? 5 tambah 4, 9. 9, 10, 11. Berarti di sini ada 11. Harusnya jumlah C-nya juga 11. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Artinya penghitungan kita sudah benar. Ya, seperti itu ya. Oke, Ibu kasih contoh satu lagi. Nih, ada rumus struktur juga sama ya. Kita hitung primernya berapa, sekundernya berapa, tersier dan kuartenernya juga berapa. Kita lihat C ini tangannya berapa? 1 ya. Berarti dia primer. C yang ini ada 1, ada 2, ada 3 yang mengelilingi dia ya. Ada 3 berarti 3. Kalau C yang ini cuma ada 1 nih yang ke atas. Berarti 1 primer. Yang ini ada 1 berarti primer. Yang ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini kuarterner. Yang ini ada 1. Berarti cuma ke atas nih. 1 primer. CH2-nya ada 1, ada 2. Berarti sekunder. Yang ini cuma ada 1 ke kiri. Berarti primer. Kita hitung. Primernya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Lalu sekundernya ada 1. Tersier 1 ya maaf. Kuartener 1. Berapa jumlahnya? 5, 6, 7, 8. 8. Kita hitung C-nya. 1, 2, 3 ya. 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sudah benar. Inilah kalau ada soal ditanya, tentukan jumlah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, seperti inilah caranya ya. Jadi kita tinggal hitung ikatannya ada berapa. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Penggolongan hidrokarbon. Nah, jadi hidrokarbon ini digolongkan menjadi 2, yaitu ada alifatik dan siklik. Alifatik adalah senyawa dengan rantai terbuka, sementara siklus ya, biasanya berputar siklus itu kan. Artinya rantai tertutup ya. Nah, untuk alifatik ini terbagi lagi menjadi 2. Ada jenuh, ada tak jenuh. Jadi pada jenuh ini ada yang namanya alkana, senyawa alkana ya.
atau rangkap 1. Sementara untuk tak jenuh ada ada alkena atau rangkap 2, lalu ada juga alkuna ada rangkap 3. Bagaimana dengan siklik? Siklik juga dibagi menjadi 2, yaitu alisiklik dan aromatik. Ya. Alisiklik ini dibagi lagi, yaitu ada jenuh, sikloalkana, dan tak jenuh atau sikloalkena. Sementara untuk aromatik hanya ada benzena atau C6H6. Nah, pada hidrokarbon ini di kelas 11 kita hanya akan membahas tentang hidrokarbon alifatik ya, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Oke, sekarang kita bahas dulu tentang alkana. Apa itu alkana? Jadi alkana ini adalah senyawa hidrokarbon yang berikatan tunggal. Tunggal itu artinya satu kan, jadi dia rangkap satu. Nah, rumus umumnya bagaimana? Rumus umumnya adalah C N H2N. Ingat ya, hidrokarbon terdiri hanya atas atom karbon dan atom hidrogen, makanya rumusnya CN H2N. N itu bagaimana? Jadi kita misalkan nih, C, N-nya itu kita misalkan angkanya 2. Artinya hanya berapa? Hanya berarti 2 dikali 2. Berarti C2 hanya berapa? H4. Benar tidak? Maaf, C2H2N plus 2 ya. Jadi 2 kali 2 berapa ditambah 2? Berarti 6 ya. C2H6. Apa namanya? Etana. Kita misalkan lagi. C7. Kalau C-nya 7 berarti hanya berapa? 7 kali 2 berapa? Ditambah 2. C7 hanya 7 kali 2 14 tambah 2 16. C7H16. Heptana. Nah, inilah nama-nama rumus molekul pada alkana ya. Jadi untuk C yang jumlah atom C-nya 1 itu disebutnya metana. Jumlah atomnya 2, atom karbonnya 2, etana, seperti itu. Jadi kalau alkana akhirannya adalah ana. Tinggal dihafal. C1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Masih banyak sebenarnya, tapi kita bahas yang simpel-simpel dulu ya. Jadi C-nya cukup sampai 10 dulu. Oke, tata nama alkana. Jadi untuk penamaan alkana sendiri ada aturan ya. Jadi ada aturan. Yang pertama adalah rantai C yang terpanjang ditetapkan sebagai rantai utama. Jadi kalau ada rumus struktur ya, yang mana yang paling panjang itulah yang disebut rantai utama. Nanti kita akan bahas di soal ya. Lalu yang kedua ada cabang yang diberi nama alkil sama dengan nama alkana, tetapi akhiran ananya diganti dengan il. Jadi kalau misalkan nih ada cabang dari rantai utama tadi ada cabang nih. Cabangnya ada 2C. Artinya kalau C-nya ada 2 itu disebutnya apa kalau alkana tadi? Etana ya. Kalau alkana etana. Kalau dia menjadi cabang, ananya diganti dengan il, jadi etananya jadi apa? Etil, seperti itu. Yang ketiga, atom-atom C pada rantai utama diberi nomor secara berurut dimulai dari salah satu ujung rantai yang posisi cabangnya mendapat nomor terkecil. Jadi kalau ada cabang pada rantai utama, itu cari yang ujungnya untuk mendapatkan nomor yang lebih kecil ya pada cabang ya. Nanti akan kita bahas lagi di contoh. Lalu yang keempat, apabila terdapat lebih dari satu cabang sejenis, maka diberi awalan sesuai jumlah cabang. Misal 2 sama dengan di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta. Contohnya, jika ada cabang etil tadi ya, cabangnya ada 2 etil nih. Berarti namanya apa kalau ada 2? Di etil, seperti itu. Oke, yang kelima, apabila terdapat lebih dari satu jenis cabang, maka ditulis berdasarkan abjad.
Dengan catatan, awalan cabang seperti di, tri, tetra diabaikan kecuali awalan iso. Oke, kita akan bahas nanti di contoh soal. Oke, contohnya ya. Ini contoh yang pertama. Oke, ini namanya rumus struktur ya. Jadi ada beberapa senyawa hidrokarbon di sini Ibu kasih contoh. Oke, yang soal pertama. Aturannya adalah apa tadi yang pertama? Rantai C terpanjang ditetapkan sebagai rantai utama. Yang mana yang paling panjang di sini? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil garis lurus ya. Ada C-nya ada 5. Ya. Kalaupun belok juga tetap 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. 1, 2, 3, 4. Malah lebih pendek. Oke, kita ambil inilah adalah rantai terpanjang ya. Berarti ini rantai utama. C5 itu apa? C5 untuk penamaan tadi kalian hafal ya. Metana, etana, propana. Ya, itu dihafal. Nah, untuk C5 ini adalah pentana ya. Untuk C-nya 5 adalah pentana. Lalu kita lihat cabang. Cabang itu seperti apa? Cabang itu yang berbeda dari rantai utama, yang belok nih dari rantai utama. Ini, ada ini, ada ini, ada ini ya. Nah, ada di nomor berapa cabangnya? Kita lihat aturan yang kedua tadi, dia harus sebentar, aturan keduanya, cabang diberi nama alkil. Nah, C-nya ada 1 ya, berarti kalau metana jadinya metil. Lalu atom C diberi nomor urut untuk mendapat nomor terkecil ya. Oke, ini cabangnya hanya ada 1 C ya, berarti namanya nanti metil. Oke, ini juga metil, ini juga metil karena C-nya hanya 1 ya di cabang ya. Oke, penomoran agar mendapat nomor terkecil. Jadi di sini ada ujung sebelah kiri dan ujung sebelah kanan. Kita bisa menomorinya dari sini 1, bisa juga dari sini 1. Tapi kita lihat nomor yang terkecil untuk cabang. Jadi misalnya nih, di sini kita nomori 1. Berarti di sini 2, 3, 4, 5. Didapat nomor cabangnya ada di nomor berapa? Ada di nomor 2, lalu 3, dan 3. Atas bawah 3 ya, sama-sama 3. Kalau misalkan kita nomori dari sini nomor 1, di sini nomor 2, 3, 4, 5. Artinya dia akan bernomor berapa cabangnya? 3, 3 dengan 4. Lebih besar ya. 3, 3 dengan 4. Nah, kita harus mencari nomor yang terkecil. Artinya 2, 3, 3. Berarti, maaf. Kita namai di sini 2. Pisahkan dengan koma ya. 2, 3, 3. Untuk nomor kita pisahkan dengan koma. Lalu untuk nama selanjutnya diberi strip ya. Nah, kalau ada 3 cabang metil, apa tadi namanya? Ayo, 3 disebutnya tri ya. Berarti tri metil pentana seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 2 nih. Kita cari rantai utama. Rantai utama adalah rantai yang terpanjang. Jadi, kalau rantai terpanjang itu tidak mesti lurus ya. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Ini, kalau dia belok di ujung, berarti dia ikut dengan rantai utama. Bukan cabang ya. Jadi, tidak ada cabang itu di angka 1. Pasti dimulainya di angka 2. Jadi dia ikut di rantai utama. Berapa C-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Apa itu? 5. 5 adalah pentana. Kita cari cabang. Kita kasih nomor. Kalau kita nomori dari sini berarti 1, 2, 3, 3 dan 4. Kalau kita nomori dari sini berarti 1, 2, 3, 2 dan 3. Berarti kita ambil yang terkecil. Berapa? 2,3
strip. Kalau ada cabang metil 2, ditambahin apa? Ditambahin dimetil pentana. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini kita cari rantai utamanya lagi. Ya, ini rantai utamanya. Ya, ingat ya, rantai utama itu tidak harus lurus. Seperti ini belok ya. Karena dia ada di cabangnya ada di ujung ya. Jadi dia ikut ke rantai utama. Jadi penomoran cabang itu biasanya dimulai dari angka 2, tidak ada angka 1. Sekarang hitung C-nya ada berapa di rantai utama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 apa? 7 heptana ya. Nanti kalian sambil lihat video ini, kalian juga sambil buka bukunya, karena di buku cetak sudah ada juga ya penamaan alkana. Dari mulai metana, etana, propana itu ada ya. Nah, sudah ada nama heptana, kita lihat cabang ya. Cabangnya kalau dinomori dari sini terlalu jauh ya. Jadi kita nomori dari sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini cabangnya ada C-nya ada berapa? 1, berarti disebutnya metil. Kalau cabang yang ini ada berapa? Ada 1, ada 2C. Kalau cabang 2 berarti apa? Etana kan, jadi etil. Nah, sekarang kita ikut dari aturan yang kelima. Apabila terdapat lebih dari satu jenis cabang, jadi ada metil, ada etil, ya, jenis cabangnya berbeda kan? Kalau sama itu sama-sama metil seperti yang contoh sebelum-sebelumnya tadi ya. Ini ditulis berdasarkan abjad dengan catatan di tritetra diabaikan kecuali iso ya. Nah, artinya kalau di sini ada metil, ada etil, mana huruf yang duluan? Etil dulu ya, ada E ya. E, ini M, berarti duluan etil yang ditulis. Nomornya berapa etil? Ada 3. 3 etil ya, dipisahkan dengan tanda strip ya. Berapa metilnya? Metilnya ada di nomor 2. 2 metil heptana ya, seperti itu. Ibu kejauhan nulisnya ya. Oke, 3 etil, 2 metil heptana. Inilah namanya. Oke, lanjut ke soal nomor 4 ya. Kita cari lagi apa? Rantai utamanya ya. Rantai utama tidak harus lurus. Karena apa? Karena di C terakhir ini ada cabang. Berarti dia ikut rantai lurusnya. Berarti ke sini dia. Oke, ada C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 apa? Heksana ya. Heksana. Sekarang kita lihat cabang. Kita lihat nomor ya. Kalau kita nomori dari sini berarti 1, 2, 3. Berarti ini ada cabang kan ini. Cabangnya apa namanya? Etil ya. Karena 2 ya. Etil. 2 atom karbon berarti etil. Lalu ini juga cabang. Apa namanya? Metil. Nah, kita cari nomor yang terkecil tadi. Kalau kita nomori dari sini 1, 2, 3. 3, 4, 5. Berarti 3 dengan 5. Sementara kalau kita nomori dari ujung sini 1, 2, 3, 4. Berarti 2 dengan 4. 3 dengan 5 dengan 2 dengan 4. Lebih kecil yang mana? 2 dengan 4 ya. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cabang metil ada di nomor 2, cabang etil ada di nomor 4. Seperti soal nomor 3. Penamaan itu didulukan dari etil dulu ya. Berarti 4 etil strip. Nomor berapa metilnya?
nomor 2. 2 metil. Maaf, 2 metil heksana. Inilah nama dari senyawa nomor 4. Oke ya, paham anak-anak ya? Jadi kalau kurang jelas nanti boleh tanya dengan ibu, baik melalui grup ataupun chat pribadi ya. Kita lanjut. Nah, ini gantian nih. Ini diketahui tata namanya, tapi disuruh buat rumus struktur. Rumus struktur itu bagaimana? Rumus struktur itu yang seperti ini, gambar-gambar ini ya. Jadi, kita masuk ke contoh soal yang pertama. 2, 3, 4 trimetil oktana. Nah, caranya kalau untuk membuat rumus struktur, kita lihat dulu rantai utama. Rantai utamanya adalah oktana. Oktana ada berapa? C-nya ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita buat dulu nih. C-nya ada 8. Lalu bagaimana? Lalu kita tentukan cabang. Cabangnya ada di nomor 2, 3, 4. Kalian boleh buatnya dari depan, boleh juga dari belakang. Silakan terserah kalian mau hitung dari mana ya. Oke, ibu coba mau dari belakang ya. Ini C-nya 1. Berarti 2-nya di sini ya. Nih, kita buat cabang nomor 2. 3. Ibu nggak mau buat di atas, di bawah. Ibu mau buat di atas, boleh ya. 4. Ibu mau buat di bawah. 2, 3, 4. Oke, ini nomor 1 C-nya ya. Nah, sudah dibuat seperti ini. Ini artinya 3 metil kan, berarti trimetil sudah. Benar. Sekarang kita tinggal tambahin H-nya. Nah, ingat, C tadi ada berapa tangan? Ada 4 ya. Jadi kalau di sini sudah ada 1, berarti sisanya H. H-nya ada berapa? 4 dikurang 1, tinggal 3 kan? CH3. Ini yang ini. C-nya sudah ada 3 tangan. 1, 2, 3. Berarti tinggal 1. Ini masih 1. CH3. Yang ini 1, 2, 3. Berarti tinggal 1. Ini cuma 1. Ini ada 3. Berarti tinggal 1. Ini H3. Ini cuma 2. 1, 2 ya. Berarti hanya ada 2. 1, 2. Ini juga 1, 2. Nah, ini C-nya cuma 1 nih berikatan. Berarti sisanya ada H3. Nah, inilah rumus strukturnya. Coba kita hitung C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini adalah alkana. Kalau alkana, kalau C-nya 11 berapa? Tinggal kita kali. 2 kali 11 tambah 2. Berarti C11 H 2 kali 11, 22 tambah 2, 24. Harusnya jumlah H-nya adalah 24. Kita buktikan benar atau tidak rumus struktur kita. 3, H-nya ada 3 nih ya. 3 tambah 25, tambah 27, tambah 29, tambah 1, 10, 3, 13, tambah 3, 16, 17, 18, 18 tambah 3, 21. 21 tambah 3, 24. Berarti sudah benar nih rumus strukturnya. Oke, lanjut yang B ya. 3 etil, 2 dimetil, 4 propil, nonana. Kita buat nonana ya. Nonana itu berapa? C-nya ada 9 ya. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sudah ada 9. Kita buat lagi 3 etil. Terserah ya, mau nomorin dari sini boleh, dari depan juga boleh. Ibu sekarang mau dari depan, kalau tadi dari belakang, sekarang dari depan. 1, 2, 3, etil. Etil ada berapa cabangnya? Etana, berarti C-nya ada 2. Berarti 1, 2. 2 dimetil. Oke, 2 dimetil. Berarti ada 2 nih cabang metilnya.
atas dan bawah. Seperti itu. 4. Propil. Nah, propil itu berarti dari propana. Propana ada berapa C-nya? Ada 3 ya. Berarti cabang keempatnya ada 3 C. 2, 3. Ini boleh atas, boleh bawah ya. Terserah kalian. Sudah benar? Ini 3 etil. Ini 3 etil ya. 1, 2, 3. Ada 2 cabang, 2,2 di metil, ada 2 metil di C kedua, lalu ada propil di C keempat. 1, 2, 3, 4, ada 3 cabang C ya. Sekarang kita tinggal tambahin H-nya. Ini H-nya ada berapa? Tinggal baru 1 nih. Ada 3. Ini baru 1 juga. Ada 3. Yang C ini 1, 2, 3, 4. Berarti dia sudah tidak ada H. Yang ini baru 1. Yang ini 1, 2, 3 berarti H. Ini 1, 2. H2. Yang ini H3. Yang ini juga H3 karena 1. Ini 1, 2. 1, 2. Ini 1, 2, 3. Berarti di sini H. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ini juga 2. Ini 3 ya. Karena cuma ada 1 tangan C, berarti sisanya 3. Nah, sekarang kita hitung jumlah C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wah, banyak ya. C 16. Nah, untuk C16, bentar. Hanya ada berapa kalau alkana? 2 dikali 16, 32. 32 ditambah 2, 34. Kita buktikan. Jumlahkan atom H-nya. 3 tambah 3, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 34. Berarti ini sudah benar. Oke, sekarang kita akan bahas tentang alkena ya. Jadi ada alkena, ada alkana, ada alkena, dan ada alkuna. Kalau untuk alkena ini adalah hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2. Jadi tangannya itu ada rangkapnya, ada rangkap 2-nya. Apa rumus umumnya? Rumus umumnya kalau yang alkana tadi CnH2n plus 2, kalau alkena ini hanya CnH2n. Ya. Jadi kalau misalkan C-nya ada 6, hanya berapa? Hanya tinggal dikali 2, berarti 6 kali 2, 12. C6H12 heksena. Nah, untuk nama-namanya ini sebenarnya sama seperti alkana. Jadi untuk C1 tadi metana, C2 etana, kalau alkana ya. Kalau untuk alkena ini tinggal diubah menjadi ena belakangnya. Jadi untuk alkena dan alkuna itu tidak ada C1 ya. Yang ada hanya C2 mulainya ya. Jadi kalau C2 hanya ada 4, etena. C3 H6, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dan dekena. Ini dihafalkan ya. Jadi kalian cukup menghafal alkananya saja. Nanti untuk alkena dan alkuna kan mengikuti. Tinggal diganti kata ananya diganti jadi ena atau una ya. Oke, ke alkuna sekarang. Kalau alkuna ini adalah hidrokarbon berikatan rangkap 3. Jadi kalau untuk alkena tadi kalau alkana kan seperti ini ya, ada 4 nih. Kalau alkena ini salah satunya itu ada rangkap. Jadi misalkan di sini. Berarti dia yang atasnya tidak ada, berarti 1, 2, 3, 4. Sudah 4 kan? Kalau dia alkuna, kalau alkenanya seperti ini, nah alkunanya bagaimana? Rangkap 3. Berarti 1, 2, 3. Berarti sisanya ada berapa? Ada 1 cuman. Jadi tidak ada atas bawah. Boleh kalian taruh juga di atas, boleh. Di bawah juga boleh. Tidak perlu di samping. Asal di sampingnya tidak ada kalau mau ditaruh di atas bawahnya ya. Jadi
Seperti itu ya. Nah, rumus umum untuk alkuna Cn, kalau alkana tadi 2n plus 2, kalau alkuna itu kebalikan 2n min 2. Jadi kita misalkan C-nya ada 5, hanya ada berapa? 2 kali 5, 10, 10 kurang 2, 8. C5H8 pentuna. Nah, ini juga sama ya penamaannya seperti alkena dan alkana tadi. Jadi C untuk alkuna ini dimulai dari atom C berjumlah 2, etuna ya. Etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna dan seterusnya. Ya, jadi alkena dan alkuna lebih kurang sama, hanya rangkapnya saja yang berbeda. Sekarang kita lihat tata nama alkena dan alkuna. Jadi alkena dan alkuna ini berbeda tata aturannya ya dengan alkana tadi. Jadi aturan yang pertama adalah rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan terangkap. Ya, jadi kita tetap cari rantai utamanya yang terpanjang, tapi yang ada ikatan terangkapnya ya. Jadi ikatan terangkap itu tidak bisa dibuat cabang. Jadi dia tetap dibuat rantai utama ya. Yang kedua, penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk yang posisi ikatan terangkapnya mendapat nomor terkecil. Jadi kalau di alkana tadi, nomor terkecil itu dimiliki oleh cabang ya. Nah, kalau ini tidak, mau nomor cabangnya di nomor 8 misalkan. Kalau dia ikatan terangkapnya ada di nomor 1, tetap yang diambil dari ujung yang ikatan terangkapnya terdekat. Yang ketiga, posisi ikatan terangkap ditunjukkan dengan awalan angka. Jadi ada penambahan penambahan angka di depan nama ikatan terangkapnya. Yang keempat, penulisan yang lainnya sama dengan alkana. Jadi untuk selebihnya sama dengan tata nama yang alkana. Oke, kita lanjut ke contoh. Tetap sama, ada 4 contoh ya. Contoh pertama, ini hanya garis lurus nih, rantai lurus aja nih. Ini berarti rantai utamanya tetap ya lurus. Nah, aturan yang kedua tadi adalah apa? Penomoran dari ujung yang mendapat nomor terkecil ikatan terangkapnya. Nah, ikatan terangkap yang mana? Yang ini ya. Dia harus mempunyai nomor terkecil. Kalau kita penomorannya dari sini, berarti dia nomor berapa? 1, 2, 3. Berarti ikatan terangkapnya ada di nomor 3. Sementara kalau kita nomori dari ujung sebelah sini, 1. Berarti dia nomor 1 dong. Berarti kita namainya dari ujung sini. Berarti 1, apa? C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. C-nya ada 4, butana. Kalau ikatan terangkap 2 berarti 1 butena. Jadi kalau misalkan alkana tadi, ya, alkana itu hanya misalkan metana, etana, propana, pentana, ya, seperti itu namanya. Tidak ada nomornya ya, karena dia tidak ada yang ciri khas ya, tidak ada ciri khas seperti ikatan terangkap ini. Jadi kalau misalkan alkana tadi, alkana, misalkan nih, C-nya ada 4. Ini biasanya disebutnya butana ya, tapi biasanya kita namainya N butana. Kenapa? N ini dari kata normal, berarti normal butana. Nah, kalau untuk ikatan terangkap 2 tadi, ada nomornya ya. Jadi nomornya adalah 1 butena. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Ini agak panjang. Oke, sekarang kita tentukan rantai utamanya ya. Rantai utamanya adalah rantai yang terpanjang dan mengandung ikatan rangkap. Nah, ini ikatan terangkapnya ada berapa? Ada 3, artinya dia alkuna ya. Oke, kita buat rantai panjangnya berarti ini ya. Oke, karena ini cuma C-nya ada 2. Sementara kalau ke sini kita ada 4, berarti lebih panjang ke sini. Berapa C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Apa namanya kalau 8? Oktana ya. Kita tulis oktana ya.
Nah, sekarang kita Oktuna ya, maaf, Oktuna. Nah, sekarang kita lihat ikatan rangkapnya ada di nomor berapa. Kalau kita nomori dari sini terlalu jauh ya, ikatan rangkapnya berarti dari ujung sini. 1, 2, berarti ikatan rangkapnya ada di depan, di samping apa ini? Atom C yang kedua, berarti 2 oktuna. Sekarang kita lihat cabangnya. Berarti kalau dari sini dihitungnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti cabangnya ada di C keempat. C-nya ada 2 cabangnya, berarti etil. Jadi penamaan yang lainnya sama seperti alkana ya untuk cabang. Etil, berarti dia 4 strip etil strip 2 oktuna. Seperti itu. Oke, kalau masih belum paham kita lanjut soal yang ketiga. Nah, ini ikatan rangkapnya ada di bawah nih. Ya. Jadi ingat, rantai utama itu harus mengandung ikatan rangkap. Sementara kalau kita lihat nih, kalau kita ambil garis lurus, ya, berarti ada berapa C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 C kalau kita ambil garis lurus. Tapi dia tidak punya ikatan terangkap. Sementara dia harus mengandung ikatan terangkap kan? Berarti kita coba dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebenarnya kalau mau diambil yang terpanjang, yang lurus ya, ada C-nya ada 6. Tapi kita harus melihat aturan yang pertama. Ikatan rangkapnya harus ada di rantai utama. Berarti seperti ini rantai utamanya. Ya, jadi tidak mesti ikatan rangkap itu yang di tempat lurus nih. Kita boleh modifikasi terserah kita. Asal penamaannya tetap benar ya. Nah, oke. Sekarang kita hitung ikatan rangkapnya di sini. Berarti kita hitungnya dari sini C-nya ya. C-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 apa namanya? Ikatan rangkapnya ada 2, berarti ena ya. 5 berarti pentena. Di nomor berapa ikatan rangkapnya? Ada di nomor 1. Berarti 1 pentena. Oke, lanjut. Sekarang berarti di sini ada cabang, ada 2 C ya. Ini cabang etil. Yang ini metil. Maaf ya kalau tulisan ibu terlalu berantakan. Oke, untuk cabang etil ini ada di nomor 2, C kedua. Metil ada di nomor 4. Nah, ingat, penamaan tadi harus sesuai abjad. Jadi kalau etil dan metil ditulisnya yang mana yang duluan? Etil ya. Berarti C-nya ada di 2. Berarti kita tulis 2 etil. Metilnya ada di nomor 4. 4 metil. Jadi antar nama itu kita buat strip, tapi untuk antar angka misalkan ada 2 cabang etil berarti 2,3 misalkan. Itu koma ya, dibedainnya koma. Kalau dipisahinnya koma antar angka. Jadi namanya adalah 2 etil 4 metil 1 pentena. Lanjut. Nomor 4. Oke, Ibu agak percepat ya. Kita lihat rantai lurus. Ini udah kelihatan ya rantai lurusnya yang terpanjang dan ada ikatan terangkap. Ini ikatan terangkap 3. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu kalau alkana namanya heptana. Kalau alkuna heptuna ya. Ada di nomor berapa? Kalau dari ujung sini 1, 2, 3 berarti ada di nomor 3. Kalau dari ujung sini 1, 2, 3, 4 ada di nomor 4. Berarti ambil yang dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia di nomor 3 heptuna. Lalu lanjut. Cabangnya ada 2. Di nomor berapa C-nya? 2. Berarti 2,2 ada cabang sama. 2,2 di
metil 3 heptuna. Jadi namanya 2,2 dimetil 3 heptuna. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke contoh. Nah, ini disuruh buat rumus struktur dari tata nama senyawa yang sudah ditentukan ya. Jadi seperti yang alkana tadi sama, kita lihat rumus utamanya apa? Heptena. Ada berapa kalau heptena? C-nya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikatan terangkapnya ada di nomor berapa? Nomor 3. 1, 2, 3 boleh, dari belakang juga boleh. Ibu mau dari belakang saja ya. 1, 2, 3. Berarti ikatan terangkap 2-nya ada di nomor 3 ya. Lalu trimetil, berarti ada cabang metilnya ada 3 nih. Ada di nomor 2, 4, dan 5. Sekarang kalau kita dari sini C-nya 1, berarti 2-nya di mana? Boleh di sini. 1, 2, 3, 4. 4. Oke, Ibu buat di sini, 5-nya di sini. Sekarang tinggal menentukan jumlahannya. Ini ada 1 tangan, berarti di sini sisanya 3, di sini sisanya 2. Ini 1, 2, 3, berarti tinggal 1, di sini ada 3. Ini 1, 2, 3, 4, berarti tidak ada lagi hanya. Ini ada 3, 1, 2, 3, berarti ada 1, 1, 2, 3, ada 1. Yang ini ada 3, yang ini ada 3. Nah, jumlah C-nya berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau alkena ya ini. Alkena rumusnya apa? CnH2n. Berarti kalau C-nya ada 10, hanya ada 20. Sekarang kita buktikan. 3 tambah 25, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12, 12, 13, 14, 14 tambah 3, 17, tambah 3, 20. Berarti C10H20 udah benar ya. Sekarang soal yang kedua. 3 etil, 4 metil, 1 pentuna. Alkuna. Pentuna. Berarti C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Ibu mau namain penomoran dari depan ya. 1 berarti rangkap 3-nya ada di sini ya. Oke. Rangkap 3-nya ada di C pertama. Lalu kita lihat 3 etil. Ini kan C yang 1 nih. Ini C kedua. Oke, berarti di sini C ketiga. 3 etil. Etil itu cabangnya ada 2 ya. 1, 2. Lanjut, 4 metil, berarti di sini ada 1 cabang. Nah, sekarang kita tinggal buat sisanya. Ini sudah ada 3, berarti di sini hanya 1. 1, 2, 3, 4 sudah tidak perlu H. 1, 2, 3 di sini hanya 1. 1, 2 hanya 2. Hanya 1 berarti 3. 1, 2, 3 berarti di sini hanya 1. Hanya 3, di sini hanya 3. Kita hitung C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau pentuna rumusnya apa? CnH2n-2. Kalau C-nya ada 8 berarti 2 kali 8 16. 16 kurang 2 14. Harusnya 14. Kita hitung 1 2 2 tambah 2 4 tambah 3 7 tambah 3 13 tambah 3 10 ya. Coba ulang. 1 2 4 7 10 11 14. Artinya rumus struktur kita sudah benar. Oke, ini adalah latihan soal. Silakan kalian kerjakan latihan 1.2 ya. Jadi soalnya perintahnya berbeda ya. Berbeda dari buku. Jadi tuliskan nama UPEC dari nomor 4C, 4F, 5B, dan 5D. Kalian tulis nama UPEC-nya apa ya. Jadi kalian buat di buku latihan. Kalian buat di buku latihan soal dan juga jawabannya ya. Soalnya kalian buat
rumus strukturnya gimana, lalu namanya apa. Nah, soal yang kedua, tuliskan rumus struktur dan rumus molekul dari 5-metil 3-heptena, 3,4,4 trimetil, 1 octuna. Jadi kalau rumus struktur itu yang bagaimana? Rumus struktur itu yang seperti ini ya. Rumus struktur itu yang seperti ini. Ini rumus struktur. Sementara untuk rumus molekul itu yang seperti ini. Ya. Ini Ibu namakan RM, ini Ibu namakan RS ya. Jadi kalian buat rumus strukturnya, kalian buat rumus molekulnya. Jadi soalnya ini ada A dan B. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan. Selain itu, kalian juga harus merangkum dari PPT yang sudah Ibu jelaskan ini ya. Lalu kalian upload ke kantong tugas di Edmodo. Buat yang belum join silahkan join dulu ya di kelas Edmodo yang baru, bukan kelas yang lama ya. Setelah itu kalian submit ke kantong tugasnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Makasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menonton video. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu yang lumayan panjang ya. Untuk kalian yang belum paham, boleh tanya Ibu, boleh japri, boleh chat pribadi boleh, ke grup juga boleh, jangan sungkan. Karena nanti Ibu kemungkinan tidak akan lagi lakukan remedi ya, karena terlalu membuang banyak waktu. Jadi untuk kalian yang nilainya di bawah KKM, ya itulah yang akan Ibu masukkan nantinya ke rekap nilai. Jadi rajin-rajin kumpul tugas, rajin-rajin bertanya. Jadi buat yang bertanya juga Ibu akan kasih nilai plus. Oke? Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe-nya dan klik loncengnya di channel YouTube Ibu ini, Nurfika Putri Utami. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.